Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Arsy Hafidutya Septi dengan NIM 24111774028 dari kelas 2024D Prodi Ilmu Komunikasi. Pada video ini, aku akan membahas tentang analisis hubungan pertemanan menggunakan teori pertukaran sosial. Nah, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas komunikasi interpersonal dari Ibu Rizky. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Nah, jadi yang pertama aku akan mengidentifikasi hubungan dan durasi pertemananku dengan temanku. Nah, jadi temanku ini bernama Bella. Nah, pertemananku dengan Bella ini mulai terjalin semenjak kami duduk di bangku SMP, tepatnya hari kedua pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jika dihitung, sampai sekarang durasi pertemananku dengan Bella itu sekitar 6 atau 7 tahunan. Meskipun kita sudah menjalin pertemanan, tapi saat itu kami hanya berteman ya sekedarnya, belum dikategorikan ke teman dekat. Nah, namun setiap hari Sabtu dan Minggu kita itu selalu menyempatkan waktu untuk bermain. Kami memang masih sering bermain bersama, namun terkadang topik pembahasan kami berdua berbeda dan muncullah sedikit rasa kurang nyaman antara kita berdua pada saat itu. Setelah kami naik ke kelas 8, tepatnya di semester 2, hubunganku dengan Bella kembali menjadi lebih dekat karena kami berdua sering menghabiskan waktu berdua di akhir pekan untuk bermain bersama. Bella juga banyak sekali membantuku dalam menyelesaikan tugas, begitu juga sebaliknya. Nah, kami juga sering bertukar cerita satu sama lain, lalu terkadang juga memikirkan dan membicarakan tentang bagaimana kelanjutan pendidikan kita di masa mendatang. Kami juga mempunyai impian yang sama pada saat itu, jadi kita punya impian untuk masuk ke sekolah yang sama nantinya ketika SMA. Namun sayangnya aku dan Bella harus terpisah karena aku tidak diterima di sekolah tersebut. Setelah masuk ke SMA, kami berdua menjadi lebih sibuk dengan urusan kami masing-masing dan jarang untuk bertemu. Kami berdua juga sangat jarang berkomunikasi, mungkin hanya beberapa kali saja, dan beberapa kali kami berkomunikasi pun hanya untuk menanyakan tentang materi pembelajaran yang mungkin kurang kita pahami. Pada saat itu, Bella memang mempunyai pacar dan teman baru. Nah, terkadang ada perasaan iri saat melihat Bella bersama mereka. Namun, terkadang Bella juga menyampaikan permintaan maafnya karena tidak bisa bermain bersama. Nah, dari hal tersebut, aku juga belajar untuk memakluminya agar tidak terlalu mempermasalahkan masalah tersebut. Selain itu, kami menjadi lebih sering berkomunikasi untuk membahas tentang pemilihan PTN yang cocok untuk kami berdua maupun bertukar pikiran tentang materi-materi pembelajaran di sekolah kami masing-masing. Di saat kami duduk di kelas 12, kami justru lebih sering bermain bersama. Bahkan beberapa kali kami sempat menyempatkan waktu sebelum ujian, kalau nggak salah, untuk menonton konser musik bersama-sama. Meskipun begitu, pertemananku dengan Bella itu juga sempat mengalami kerenggangan beberapa waktu yang lalu karena aku merasa sedikit kecewa dengan Bella karena Bella tak mendengarkan saran dari aku. Aku sempat menjaga jarak dengan Bella hampir 1 bulan lamanya. Dan ada faktor lain yang menyebabkan hubunganku dengan Bella menjadi berenggang, yaitu karena pasanganku sendiri melarang untuk bermain dengan Bella karena ada hal yang kurang dia sukai dari Bella. Namun dengan seiring berjalannya waktu, aku berusaha untuk meyakinkan pasanganku agar percaya dan yakin jika aku tidak akan melakukan hal yang sama dilakukan oleh Bella. Nah, tak hanya itu saja, Bella perlahan juga mulai kembali mendengarkan saranku.
Pertemananku dengan Bella sudah berjalan hampir 7 tahun lamanya. Kami berdua masih berteman dengan baik hingga saat ini, dan di akhir pekan juga kami sering menyempatkan waktu untuk bersama. Bahkan Bella rela untuk menyempatkan waktu untuk bertemu pulang dari Solo ke Magetan untuk bermain bersama dan bertukar cerita satu sama lain. Kami berdua juga berusaha menjaga pertemanan ini dengan baik. Bahkan sekarang ini kita mempunyai streak api TikTok yang sudah tembus 100, dan hal ini menjadikanku dengan Bella lebih sering untuk bertukar pesan. Nah, dari banyaknya problem yang kita hadapi, kami berdua menjadi yakin bahwasanya hubungan pertemanan akan terjalin dengan sangat lama apabila kami berdua sama-sama bisa menghargai satu sama lain, dan dari menghargai itulah kami berdua akan mendapatkan rasa nyaman ketika menjalin hubungan pertemanan. Nah, pembahasan selanjutnya aku akan menyampaikan pressure dalam pertemanan kami, baik dari internal maupun dari eksternal. Jadi pressure dari internal itu berupa perasaan iri saat Bella menghabiskan waktu lebih banyak dengan pasangannya maupun teman barunya. Lalu sedikit rasa kecewa ketika Bella tidak mendengarkan saranku. Nah, selanjutnya adalah pressure dari eksternal. Nah, dari eksternal ini aku menganggapnya ketika kita berpisah waktu SMA dan saat kuliah pun aku dan Bella berbeda kota. Lalu yang kedua itu kita sama-sama sibuk dalam urusan masing-masing, ketika kita sibuk mengerjakan tugas, terus menghadapi ujian dan mempersiapkan PTN tadi. Lalu yang ketiga mungkin pengaruh dari pasanganku dan pasangannya Bella yang sempat melarang kita berinteraksi. Nah, untuk mengatasi pressure-pressure tadi, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah kompromi waktu, yaitu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bertemu dan menyempatkan ya sekali dua kali lah ya mungkin dalam sebulan. Lalu juga kita sering bertukar cerita, dan saat itu juga kami pernah menonton konser sebelum ujian dimulai. Lalu juga kita benar-benar menjaga komunikasi satu sama lain, dan kita juga memakai platform TikTok untuk menjaga streak api tadi, dan setiap harinya kita berinteraksi lewat TikTok. Lalu selanjutnya adalah kita berdua sempat menjaga jarak saat konflik berlangsung selama 1 bulan untuk meredakan emosi satu sama lain. Lalu selanjutnya aku juga sempat bernegosiasi dengan pasanganku untuk memperbaiki persepsi tentang Bella agar kami berdua bisa bermain bersama lagi. Baik, selanjutnya adalah analisis hubungan pertemananku tadi menggunakan teori pertukaran sosial. Jadi yang pertama itu ada reward atau imbalan. Nah, reward yang diberikan selama aku berteman dengan Bella ini adalah kami berdua mendapatkan dukungan emosional yang tersampaikan ketika kami saling bertukar cerita atau curhat tentang tugas, tentang pasangan maupun masalah pertemanan. Lalu selain itu kami juga banyak sharing tentang tugas dan pendidikan setelah lulus SMA. Dan tak hanya itu, kami juga banyak mendapatkan kebahagiaan dari momen spesial seperti menonton konser bersama dan merayakan ulang tahun satu sama lain. Lalu yang kedua adalah kos atau pengorbanan. Nah, pengorbanan kami berdua sama-sama saling menyempatkan waktu untuk berkomunikasi meskipun terkendala jarak. Lalu kami juga sering menyempatkan waktu di akhir pekan untuk bermain dan bertukar cerita bersama. Selain itu, kami juga mengorbankan perasaan seperti menahan rasa iri satu sama lain di saat salah satu di antara kami mendapatkan teman maupun hal menarik yang baru. Baik, selanjutnya outcome atau hasil yang didapatkan dari analisis ini. Nah, hubungan pertemananku dengan Bella ini benar-benar terasa positif karena apa yang kami dapat jauh lebih berharga dibandingkan pengorbanan yang telah kami lakukan. Nah, meskipun harus meluangkan waktu, tenaga, dan menghadapi stres saat ada masalah, dukungan dari Bella baik secara emosional maupun hal lainnya itu
itu membuat semuanya terasa nyaman dan sepadan. Nah, kami berdua juga mempunyai ruang nyaman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, dan momen-momen menyenangkan saat kami bersama itu membuat hubungan ini menjadi makin erat. Selain itu, cara kami berkomunikasi yang fleksibel dan cara menyelesaikan konflik itu juga membantu menjaga hubungan ini agar tetap baik dan tanpa terasa dibebani. Nah, selanjutnya adalah comparison level alternatif. Nah, alternatif lain dalam pertemanan seperti teman baru atau fokus pada pasangan dianggap kurang memuaskan dibandingkan hubungan pertemananku dengan Bella. Karena teman baru mungkin lebih mudah dijangkau, namun belum tentu memberikan dukungan emosional dan rasa nyaman yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Nah, sementara itu fokus pada pasangan juga seringkali membatasi waktu dan interaksi antara kami berdua, sehingga kebutuhan sosial dan dukungan yang selama ini kami dapatkan itu kami merasa kurang. Nah, oleh karena itu hubunganku dengan Bella ini tetap menjadi pilihan utama karena imbalan yang diberikan jauh lebih bernilai dibandingkan alternatif yang ada. Nah, selanjutnya adalah comparison level. Nah, ekspektasiku dalam berteman dengan Bella ini adalah mempunyai hubungan yang saling mendengarkan, setia satu sama lain, dan memberikan rasa nyaman untuk menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Aku juga ingin komunikasi yang terbuka dan sama-sama memberikan dukungan saat sedang ada masalah dan memberikan perhatian yang tulus tanpa ada paksaan dari siapapun itu. Nah, lalu hubungan ini mulai terasa seperti yang saya harapkan ketika Bella mulai mau mendengarkan saran dariku dan lebih sering meluangkan waktu untuk bertemu. Nah, karena itulah kami berdua menjadi saling menghargai dan merasa nyaman sehingga pertemanan ini tetap bertahan hingga saat ini. Baik, yang terakhir adalah kritik. Kritik dari teori pertukaran sosial ini adalah teori ini terlalu menekankan hitung-hitungan antara untung dan rugi dalam suatu pertemanan. Padahal dalam kehidupan nyata, hubungan pertemanan itu sering didasari oleh perasaan, kepercayaan, dan komitmen yang tidak selalu bisa diperhitungkan. Nah, banyak hal juga seperti rasa pengertian dan penerimaan tanpa mengharapkan balasan yang jelas yang tidak bisa dijelaskan dari teori ini. Jadi teori ini saya anggap kurang bisa menggambarkan hubungan pertemanan yang sebenarnya yang lebih rumit dan penuh emosi. Nah, itulah beberapa paparan singkat mengenai analisis hubungan pertemanan menggunakan teori pertukaran sosial. Semoga video ini dapat dipahami dan memberikan wawasan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kata terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.